Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab I'tiqad Al-A'immatil Arba'ah, akidah empat imam ahli sunnah wal jamaah, yang disusun atau ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Pada halaman 37 di sini, poin ke-9, wa akhraja Ibnu Abdul Bar anil Jarudi qala. Imam Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari seorang yang bernama Al-Jarudi qala dzukira inda Syafi'i Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Pernah suatu saat disebut kepada Imam Asy-Syafi'i, atau suatu saat Imam Syafi'i pernah mendengar seseorang menyebut nama Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Faqala, maka Imam Syafi'i ketika mendengar nama tersebut, beliau mengatakan, ana mukhalifun lahu fi kulli syai'. Aku menyelisihi orang ini dalam segala hal. Ini adalah salah satu praktek ulama salaf atau ulama kita terdahulu terhadap orang-orang yang betul-betul menyimpang dari akidah Rasul, akidah para sahabat ar-Rasul. Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan, aku menyelisihi orang yang bernama Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Kenapa? Kemudian beliau menyebutkan, wa fi qauli la ilaha illallah, dan aku menyelisihinya tentang masalah akidah, terutama tentang masalah tauhid asma wa sifat, tentang ucapan la ilaha illallah. Lastu akul kama yakul, aku tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Ana akul la ilaha illallah alladzi kallama Musa alaihissalam takliman min wara'i hijab. Aku, kata Imam Syafi'i, mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sembahyang hak kecuali Allah, yang mana Allah pernah berbicara, berdialog dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya dari belakang hijab. Ini adalah akidah Al-Quran.
Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Itu Allah yang mengatakan sendiri. Allah telah berbicara dengan Nabi Musa. Dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 143, Allah mengatakan, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Nabi Musa datang ke Bukit Tur, maka Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ini akidahnya Al-Quran, akidahnya Rasul, para sahabat, akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi berlainan dengan akidahnya seorang yang bernama tadi Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Wa dzalika yaqul la ilaha illallah alladzi khalaqa kalaman asma'ahu Musa min wara'i hijab. Tapi tadi orang yang bernama Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah mengatakan Allah nggak berbicara langsung dengan Nabi Musa, tapi Allah menciptakan pembicaraan itu di belakang pepohonan, dan Nabi Musa mendengarkan tadi suara yang Allah ciptakan dari belakang pepohonan tersebut. Ini akidah secara umum namanya kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu muncul di zaman ulama tabi'in yang dipelopori oleh Wasil bin Atha. Mereka punya akidah sesat, Allah tidak punya sifat. Makanya mereka menafikan sifat al-kalam bagi Allah. Allah nggak berbicara. Ya. Ada pula sebagian kelompok yang lain mengatakan Allah berbicara tapi tidak dengan suara. Ini juga sama saja sesatnya. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingkari orang-orang yang semisal dengan ini. Intinya sekali lagi, kalau Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah itu punya sifat al-kalam, berbicara. Tapi tentunya sebagaimana sifat-sifat yang lain, laisa kamitsli syai'. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Seperti dalam ungkapan Imam Abu Hanifah rahimahullah, wa kullu sifatihi khilafu sifatil makhlukin. Semua sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Ya'lam laka ilmina. Allah itu punya ilmu, namun gak sama dengan ilmu kita. Yara laka ru'yatina. Allah itu melihat, namun gak sama dengan penglihatan kita. Wa yaqdir laka qudratinya. Allah itu berkuasa, namun tidak sama dengan kekuasaan kita. Demikian seterusnya. Allah berbicara, namun bicaranya Allah tidak sama dengan bicaranya makhluk, karena Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak sama sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya sifat, namun sifat Allah nggak sama dengan sifat makhluk. Ahlussunnah mengatakan Allah berbicara. Allah berbicara dengan Nabi Adam, Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berbicara dengan para penghuni surga. Kita wajib meyakini Allah punya sifat al-kalam, tapi sifat Allah al-kalam tersebut tidak sama dengan kalamnya manusia, dan tidak boleh kita bayang-bayangkan bagaimana Allah itu berbicaranya, karena ini masalah gaib, akal nggak akan sampai kepadanya. Dan tidak boleh kita takwilkan, oh maksudnya itu Allah menciptakan pembicaraan kemudian didengar oleh Nabi Musa. Tidak, kita wajib menetapkan Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar. Seperti dalam hadis tentang hari kiamat di padang mahsyar, kata Rasulullah SAW, yahsyuruhum wa yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman sami'ahu man qaruba. Kata Rasul, nanti Allah akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar dan Allah akan memanggil mereka bisautin. Kata Rasul dengan tegas, bisautin,
Allah akan memanggil mereka dengan suara yang bisa didengar oleh yang jauh seperti yang didengar oleh yang dekat. Ini yang Rasul sabdakan, Allah itu berbicara dengan saut. Sebagian orang ada yang berlebihan mensucikan Allah sampai menafikan sifat al-kalam bagi Allah. Kata mereka, nggak benar kalau Allah itu berbicara dengan suara. Nanti kan sama dengan manusia, membutuhkan mulut, lisan. Kata ulama ahli sunnah, itu rekayasa akal Anda sendiri. Apalagi kita ketahui di antara makhluk, nggak semuanya berbicara dengan mulut, dengan lisan. Contoh, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya tentang tanda hari kiamat, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimin al yahud, tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Semoga Allah menyegerakan pertolongannya kepada kaum muslimin dan membinasakan orang-orang Yahudi. Kata Rasul, kaum muslimin nanti akan memerangi kaum Yahudi. Fayaktulahumul muslimun, kaum muslimin yang akan membunuh orang Yahudi. Hatta yakhtabi al Yahudi min wara'il hajar wasyajar, sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik bebatuan, di balik pepohonan. Fayakul hajar wasyajar, bebatuan pepohonan akan berkata. Ini Rasul yang bersabda, fayakul hajar wasyajar, batu dan pohon akan berbicara. Kita membenarkan atau tidak sabda seperti ini? Naudzubillah min dzalik, kalau kita mendustakan Rasulullah SAW. Naudzubillah min dzalik. Ini dalam Sahih Bukhari. Bebatuan pepohonan kata Rasul akan berbicara. Ya Abdullah, ya Muslim, hada Yahudi min wari uqtulhu. Wahai Abdullah, wahai Muslim, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Illa syajaratul gharqat, kecuali pohon gharqat, fa innaha syajaratul yahud, karena itu pepohonan milik orang-orang Yahudi. Kata para ulama, pohon batu berbicara. Mana itu mulutnya batu? Pernah lihat enggak? Mana mulutnya pohon? Ada enggak? Enggak mesti yang berbicara itu dengan apa? Mulut. Ini kalau makhluk saja demikian, apalagi Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan Allah itu berbicara sesuai dengan kebesarannya. Jangan disupakan dengan bicaranya makhluk, jangan dibayang-bayangkan, jangan ditakwil-takwilkan. Tetapkan apa adanya. Ini akidah Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang juga diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dan Imam Syafi'i tegas menyatakan beliau menyelisihi orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Ya. Siapapun orang yang menyelisih tersebut, al-haq katakan yang hak, meskipun pahit rasanya, yang batil itu katakan batil. Ini poin yang ke-9. Poin yang ke-10, wa akhraja al-Lalikai an Rabi' bin Sulaiman qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Al-Lalikai meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, beliau berkata, Imam Syafi'i berkata, man qala al-Qur'anu makhlukun fahuwa kafirun. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir. Ini ketegasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Karena ini masalah akidah, ini masalah pondasi agama, ini masalah prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip agama, tidak boleh disepelekan. Ya. Makanya sudah kita sampaikan berulang kali, ilmu tentang akidah itu ilmu yang paling wajib untuk dipelajari. Ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini ilmu tentang at-tauhid. Di antaranya tauhid asma wa sifat. Bukan masalah fikih, bukan masalah akhlak, bukan masalah adab, namun yang paling penting dalam Islam ilmu tentang akidah. Kenapa? Kalau sudah rusak akidahnya, naudzubillah min dzalik, enggak ada manfaatnya amal ibadahnya, enggak ada manfaatnya akhlaknya. Ya.
Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Kata Allah, barang siapa yang mengkufuri keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Makanya kalau kita perhatikan ayat yang termulia di dalam Al-Quran, ayat tentang apa? Ayat apa? Hah? Ayat apa? Ayat kursi. Tentang apa ayat kursi itu? Masalah sholat, puasa, zakat, masalah akhlak, masalah apa? At-tauhid. Maka sungguh aneh kalau ada orang-orang yang meremehkan ilmu akidah, ilmu tauhid, atau yang ingin untuk membalikkan akidah itu belakangan, yang pertama akhlak. Tidak, tauhid yang pertama. Karena apalah manfaatnya akhlak tanpa tauhid? Makanya Rasul 10 tahun pertama dakwanya tentang at-tauhid. Karena apa? Tadi kata Imam Syafi'i, kalau orang itu mengatakan Al-Quran makhluk, artinya menyimpang dalam masalah akidah seperti ini, fahuwa kafir, dia bisa kafir. Meskipun sudah pernah kita sampaikan, urusan mengvonis si B, si C itu kafir secara personnya, individunya, itu adalah wewenang para ulama atau hakim di pengadilan syariat, bukan kita, ya. Tapi secara umum ini kaidahnya. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir secara umum, bukan menuding fulan-fulannya, tidak. Sebagaimana pada zaman Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah pernah menghadapi 3 khalifah yang punya keyakinan Al-Quran makhluk, bahkan menjadikannya sebagai undang-undang dasar negara. Setiap rakyat yang tidak mau meyakini Al-Quran makhluk dipenjara. Tapi Imam Ahmad nggak mengkafirkan pemimpin tersebut. Ini bedakan antara menghukumi secara umum dengan menghukumi person-personnya. Bisa jadi penguasa itu karena terpengaruh dengan bisikan-bisikan orang-orang yang sesat dan menyesatkan, ikut-ikutan meyakini Al-Quran makhluk, tidak dikafirkan Imam Ahmad rahimahullah. Artinya sekali lagi, dalam mengkafirkan secara person ini butuh kehati-hatian, dan sekali lagi itu bukan wewenang kita. Kita boleh secara umum mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir, boleh. Ini adalah ijma ulama. Dalam kitab-kitab akidah dikatakan seperti ini. Tapi menunjuk, menvonis fulan-fulannya, sekali lagi bukan wewenang kita. Itu tugas para ulama ataupun hakim-hakim di pengadilan syariat. Tugas kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ahlussunnah wal jamaah mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah. Dan firman Allah, kalamullah itu sifat Allah, bukan makhluk. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat kalau nggak salah yang ke-6 atau ke-7, wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada orang-orang musyrikin minta perlindungan kepadamu wahai Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Ya. Kalamullah bukan makhluk. Makanya kita diajarkan Rasul untuk minta perlindungan dengan kalimat Allah, kalamullah. A'udzu bi kalimatillahi at-tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada atau aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya. Seandainya kalamullah itu makhluk, tidak boleh kita berlindung dengan apa? Makhluk. Namun karena kalamullah itu sifat Allah, boleh kita mengatakan tadi a'udzu bikalimatillahi at-tamma min syarri ma khalaq. Ini akidah Ahlussunnah. Al-Qur'an itu kalamullah. Dia ditulis dimanapun, dibaca oleh siapapun, dia dihafalkan oleh siapapun, tetap Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Al-Quran adalah kalamullah. Di mushaf itu adalah kalamullah. Ketika dia dibaca,
itu juga kalam Allah. Ketika dia dihafalkan oleh para hafid Al-Quran, itu tetap kalam Allah. Karena kaidahnya namanya ucapan disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Jadi ini adalah akidah Ahlussunnah, Al-Quran kalam Allah. Kemudian poin yang ke-11, wa akhraja al-Baihaqi an Abi Muhammad Az-Zubairi qala rajulun li Syafi'i akhbirni anil Quran khaliqun huwa. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abi Muhammad Az-Zubairi, dia berkata, qala rajulun li Syafi'i, ada seseorang berkata kepada Imam Syafi'i atau bertanya kepada Imam Syafi'i, apakah Al-Quran itu sang khalik? Apakah Al-Quran itu sang khalik? Qala Syafi'i, Allahumma la. Al-Quran bukan sang khalik, bukan sang pencipta, tapi dia sifatnya sang pencipta, atau salah satu sifatnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala al-khalik. Qala fa makhluk. Kemudian orang itu bertanya lagi, apakah Al-Quran itu makhluk? Qala Syafi'i, Allahumma la. Tidak, Al-Quran bukan makhluk. Qala fa ghairu makhluk. Orang itu bertanya lagi, apakah Al-Quran bukan makhluk? Qala Syafi'i, Allahumma na'am. Iya betul, Al-Quran itu bukan makhluk. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin terbetik dalam benak kita, kok masalah seperti ini dibahas, ada apa? Ya. Apa sih dampak negatifnya? Ya. Maka dijawab oleh para ulama, yang pertama, ini berkaitan dengan Allah yang kita sembah, yang kita ibadah. Ini berkaitan dengan hak Allah yang wajib untuk kita membelanya. Ya. Apalagi sudah kita sampaikan tadi, ayat yang termulia, ayat kursi. Tentang apa itu? Tentang sifat Allah. Ini yang paling mulia. Ya. Kalau orang itu menyimpang, menyelisihi, berat akibatnya. Di antaranya apa? Kalau kita bisa katakan ini kurang ajar kepada Allah. Kok dikatakan sifat Allah adalah makhluk? Naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama, itu pelecehan terhadap Allah. Kemudian yang kedua, kalau Al-Quran itu dikatakan makhluk, dampak negatifnya, dan ini terjadi apalagi ya di tengah-tengah kaum muslimin juga di negeri kita, yang didengungkan oleh kelompok liberal. Mereka mengatakan Al-Quran perlu direvisi. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan seperti ini, Al-Quran makhluk. Kalau makhluk bisa apa? Keliru. Seperti buku-buku yang lain. Naudzubillah min dzalik. Ini dampak negatif kalau orang itu punya keyakinan sesat. Itu munculnya ucapan-ucapan yang juga apa? Sesat, menyesatkan. Maka sekali lagi, ini yang kita juga dengar dari kelompok liberal di negeri kita. Mereka mengusulkan untuk Al-Quran direvisi. Karena apa tadi? Ya, keyakinan mereka Al-Quran itu makhluk. Naudzubillah min dzalik. Ya, banyak sebenarnya dampak negatifnya. Makanya Allah mengancam orang yang mengatakan Al-Quran makhluk atau ucapan manusia. Allah mengatakan sa'uslihi saqar. Ketika orang-orang musyrikin jahiliyah mengatakan in hadza illa qaulul bashar, tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia, Allah mengancam sa'uslihi saqar, aku akan memasukkan orang itu ke neraka saqar. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Imam Syafi'i ditanya lagi, famad dalil ala annahu ghairu makhluk. Wahai Imam Syafi'i, apa dalilnya Al-Quran itu bukan makhluk? Farafa asy-Syafi'i ra'sahu. Imam Syafi'i pun mengangkat kepala beliau seraya bertanya kepada orang itu, tuqiru bi anal Quran kalamullah, apakah engkau meyakini Al-Quran itu kalamullah? Orang itu menjawab, na'am. Qala Syafi'i, sabaqat fi hadil kalimah qala Allah Ta'ala dzikruhu. Allah telah berfirman dalam surat tadi At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah.
apabila ada seorang musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Ini Al-Quran adalah kalam Allah. Dan Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata lagi, fatuqiru bi annallaha kana wa kana kalamuhu. Apakah engkau meyakini Allah itu dari dahulu sudah ada beserta sifat kalamnya? Saya ulangi lagi, kata Imam Syafi'i kepada orang tadi, apakah engkau meyakini Allah itu ada sejak dahulu kala beserta sifat kalamnya? Au kana Allah wa lam yakun kalamuhu. Atau engkau meyakini Allah itu dulunya ada namun belum ada sifat kalamnya? Kalau antum menjawab apa? Yang kedua apa yang pertama? Allah sudah ada beserta sifat kalamnya, atau Allah ada adapun kalamnya belakangan munculnya? Hah? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Namanya zat itu senantiasa tersifati dengan sifat-sifatnya. Bahkan nggak tahu, mungkin pernah kita sampaikan di sini. Coba sebutkan satu zat yang ada wujudnya tapi nggak ada sifatnya. Ini sering kita nantang jamaah. Sebutkan satu zat yang ada wujudnya tapi nggak ada sifatnya. Ada? Hah? Kalau perlu kita kasih hadiah. Nah, ada yang jawab. Bismillah. Ada enggak? Jawab. Ada enggak sesuatu yang ada wujudnya namun enggak ada sifatnya? Hah? Enggak ada. Sepakat? Hah? Memang ini sunatullah. Ya. Semua yang ada wujudnya pasti ada sifatnya. Minimal kata para ulama satu sifat, yaitu sifat wujud. Dia itu ada. Itu minimal sudah. Belum tambah yang lainnya. Kenapa ini disampaikan oleh para ulama? Karena di luar sana ada kelompok-kelompok yang punya pikiran-pikiran nyeleneh. Ya. Di antaranya tadi kelompok namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan tadi Allah itu nggak punya sifat. Ini keyakinan yang nyeleneh, yang sesat. Kata para ulama, kelompok ini ibaratnya, perumpamaannya seperti orang yang mengatakan, di rumahku, kalau di Indonesia, ada pohon pisang tapi nggak ada buahnya. Kalau ditanya apakah ada batangnya, nggak ada. Apakah ada daunnya, nggak ada juga. Artinya apa? Hah? Bohong. Artinya apa? Nggak ada pohon itu. Sama dengan konsekuensi kalau kelompok itu mengatakan Allah punya zat namun nggak punya sifat, alias apa? Sebetulnya mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan Allah punya zat namun nggak punya apa? Sifat. Naudzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi dari apa yang kita sampaikan tadi, ini harus ada apa? Kewaspadaan dalam diri kita. Di luar sana banyak keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang nyeleneh, yang menyimpang, yang jauh dari, jangankan dari Al-Quran, dari akal sehat pun sangat jauh. Makanya harus kita banyak-banyak belajar tentang akidah Ar-Rasul, akidah para sahabat Rasul, dan diantaranya akidah imam-imam ahli sunnah, diantaranya Imam Syafi'i dan juga imam 4 yang lainnya. Kata Imam Syafi'i, apakah engkau meyakini Allah itu sudah ada berserta sifat kalamnya, atau Allah ada namun tanpa sifat kalamnya? Orang itu berkata, bal kanallah wa kana kalamuhu. Orang itu mengatakan Allah itu ada berserta sifat kalamnya. Qala fatabassama Syafi'i. Imam Syafi'i pun tersenyum mendengarkan jawaban orang itu. Wa qala, seraya berkata, ya kufiyun
innakum la ta'tuni bi adzimin minal qaul idza kuntum tuqirruna bi anna Allah kana qoblal qobli wa kana kalamuhu famin aina lakumul kalam innal kalam Allah awsi wallah aw ghairallah aw dunallah. Wahai orang-orang Kufah, yaitu orang-orang di negeri Irak ya, yang mana memang banyak akidah sesat, banyak kelompok sesat yang munculnya dari negeri Irak. Dan ini yang Rasul sudah peringatkan. Dalam sebuah riwayat yang sahihah, Rasul mengatakan dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami, Palestina, Yordania, Libanon dan Suriah, dan berkahilah negeri Yaman kami. Sebagian sahabat bertanya, wa fi najdina ya Rasulullah. Dalam riwayat Al-Iraq, ya Rasulullah, kenapa engkau enggak mendoakan negeri Irak kami? Kata Rasul, min hunalikal fitan, dari negeri Irak lah akan muncul berbagai macam bentuk fitnah. Di antaranya fitnah munculnya kelompok-kelompok sempalan dalam tubuh kaum muslimin sejak dahulu sampai detik ini. Contohnya yang paling konkret, kelompok teroris ISIS. Dari mana munculnya? Irak ya. Sejak dahulu ini kebenaran sabda Rasulullah SAW. Dari dulu muncul kelompok-kelompok itu dari negeri Irak. Nah, kalau kita sebut namanya kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Qadariyah, kelompok Khawarij, kelompok Syiah Rafidah, munculnya dari Irak atau yang sekitarnya. Dan ini sekali lagi menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Imam Syafi'i berkata kepada orang-orang tadi, wahai orang-orang Kufah, sesungguhnya kalian ini mengucapkan suatu ucapan yang sangat berbahaya ya, yaitu bertanya-tanya tadi tentang apakah Al-Quran itu Al-Khaliq, sang pencipta atau bukan ya. Padahal kalian meyakini Allah itu ada berserta sifat kalamnya ya. Qala fasakata rajul wa kharaja, orang itu pun terdiam lalu dia meninggalkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Intinya Allah sejak dahulu tersifati dengan sifat al-kalam. Cuma kapan Allah berbicara itu sesuai dengan yang dia kehendaki. Ini kalau mau kita perinci lagi, semoga nggak bingung ya. Tapi ini pembahasan yang memang harus disampaikan. Dalam Al-Quran sifat Allah itu ada dua, sifat yang ditetapkan dan sifat yang ditiadakan. Sifat yang ditetapkan seperti Allah menetapkan sifat ridho, sifat murka, sifat wajah, sifat kedua tangan, sifat Allah istiwa tinggi di atas arsy. Ini sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah. Kewajiban kita menetapkan sifat-sifat tersebut tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa mentakwilkannya, dan tidak boleh mengingkarinya sama sekali. Itu yang pertama, sifat yang ditetapkan oleh Allah. Contoh tadi, Allah punya sifat ridha, radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka, yaitu para sahabat. Kita tetapkan Allah punya sifat ridha, tanpa kita serupakan dengan sifat ridhonya makhluk. Dan tidak boleh kita membayang-bayangkan bagaimana Allah itu ridhonya. Tidak boleh kita takwil, oh maksud ridho itu Allah ya ingin memberikan pahala kepada orang itu. Tidak, tetapkan Allah punya sifat ridho. Tidak boleh kita mentakwilkannya. Itu yang pertama, sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Kita tetapkan apa adanya. Yang kedua, sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Sifat yang Allah tiadakan dari apa? Dirinya. Contoh, Allah mengatakan dalam surat Qaf, wa ma ana bidzalamil lil abid. Tidaklah aku mendolimi hamba-hambaku sama sekali. Di situ Allah meniadakan sifat apa? Kezaliman bagi dirinya. Seperti sekarang ini kita wajib menafikan sifat zulm. Ketika muncul wabah virus corona, naudzubillah min dzalik,
Kita tetapkan Allah itu tidak mungkin mendolimi hamba-hambanya. Allah turunkan wabah penyakit ini bukan karena Allah dolim kepada manusia, tidak, tapi manusialah yang berbuat dolim kepada diri mereka sendiri. Dalam surat Al-Ankabut ayat 40 Allah mengatakan fakullan akhadna bidzambih, kami mengazab setiap kaum karena dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihim hasiba, di antara manusia dulu ada yang kami hujani batu, seperti kaum Nabi siapa? Lut yang berbuat homoseksual. Sekarang banyak LGBT. Jangan aneh kalau misalnya Allah turunkan hujan batu. Sekarang masih enak hujan air meskipun ada banjirnya, dibandingkan yang zaman dahulu hujan batu. Kemudian kata Allah, wa minhum man akhadatus sayhah, di antara manusia dahulu ada yang kami siksa, kami azab, kami binasakan dengan suara yang membinasakan. Wa minhum man khasafna bihimul ardh, di antara mereka ada yang dahulu kami tenggelamkan dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka dahulu ada yang kami tenggelamkan dalam lautan. Kemudian kata Allah, wa ma kana Allah liyadhlimahum, bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, namun merekalah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Dan itu yang juga Rasul tegaskan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasul mengatakan, lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'unu wal auja'u allati lam takun fi aslafihim min qablu. Kata Rasulullah SAW, tidaklah kemaksiatan merajalela, tidaklah kemaksiatan bergentayangan di suatu kaum sampai mereka bangga, sampai mereka menampakkan kemaksiatan tersebut, kecuali Allah akan menimpakan wabah penyakit at-ta'un, dan kelaparan yang tidak pernah ditimpa oleh atau tidak pernah menimpa umat-umat sebelum mereka. Ini harus kita yakini, adanya wabah penyakit ini karena memang dosa-dosa manusia. Apa tujuan Allah menimpakan musibah ini? La'allahum yarji'un, agar manusia kembali ke jalan Allah, agar mereka tahu kekuasaan Allah, agar mereka tidak sombong dengan teknologi mereka, dengan kemajuan ilmu mereka, karena manusia itu du'afa. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi kaidah-kaidah tadi dalam menetapkan sifat Allah. Sifat Allah dalam Al-Quran ada dua kategori. Sifat yang ditetapkan oleh Allah, maka kewajiban kita menetapkan sifat tersebut tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, tanpa membayangkannya, tanpa mentakwilkannya, tanpa mengingkarinya. Yang kedua, sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, seperti sifat kadzaliman tadi. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, namun hambalah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Maka adanya kejadian-kejadian seperti yang memperkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita yakin Allah itu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Manusia itu sangat lemah, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga semakin mengokohkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menguatkan tauhid kita kepada Allah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, setiap musibah itu di antara hikmah yang paling mulia untuk mengingatkan manusia kepada tauhidullah. Musibah itu ujian tauhid. Dengan adanya virus corona seperti ini, hati kaum muslimin
menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memperkuat tawakalnya kepada Allah. Ya. Ini sekali lagi sifat yang wajib ditiadakan dari diri Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Sikap kita terhadap sifat seperti ini, kalau tadi sifat yang ditetapkan langkahnya cuma satu, kita tetapkan apa adanya. Tapi yang kedua ini ada dua langkah yang wajib kita lakukan. Yang pertama, meniadakan sifat tersebut dari Allah. Langkah yang kedua, menetapkan lawan dari sifat tersebut. Allah tidak tersifati dengan sifat zalim, alias Allah itu maha adil. Ini kaidahnya. Setiap sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, wajib kita tiadakan dari diri Allah. Sekaligus kita menetapkan lawannya. Seperti contoh, Allah mengatakan dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tiadakan dari dirinya sifat apa? Ngantuk dan tidur. Maka kita tiadakan sifat ini dari Allah, sekaligus kita tetapkan akan kesempurnaan hidupnya Allah, akan sifat qayyumiyahnya Allah. Allah tidak butuh ngantuk, tidak butuh tidur. Ini kaidah kata para ulama, setiap sifat yang Allah tiadakan dari dirinya itu wajib kita tiadakan, sekaligus kita apa? Tetapkan lawannya. Allah mengatakan, wa ma massana min lughub, kami tidak ditimpa kelelahan. Ini kita tiadakan. Allah nggak pernah punya sifat lelah, capek, letih. Alias Allah itu maha perkasa, Allah maha kuat. Ya. Kemudian kata para ulama, secara asal dalam Al-Quran yang paling banyak itu sifat apa? Yang Allah tetapkan. Yang pertama itu, ya, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan. Ya. Kalau Allah menyebutkan sifat-sifat yang pertama ini, Allah sebutkan secara terperinci, radhiyallahu anhum wa radu'an wa ghadiballahu alaihim bal yadahu mabsutatan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Itu banyak sifat-sifat yang ditetapkan. Adapun sifat yang Allah tiadakan itu sedikit, dan itu ada hikmahnya, ada tujuannya. Di antaranya untuk membantah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Seperti tadi, ketika Allah mengatakan wa ma massana min lughub, kami tidak ditimpa keletihan. Di antaranya kata para ulama untuk membantah orang Yahudi yang mengatakan Allah itu istirahat setelah menciptakan langit dan bumi karena Allah capek. Naudzubillah min dzalik. Itu kelakuan orang Yahudi, melecehkan Allah Ta'ala. Allah bantah wa ma massana mil lughub. Orang Nasara, orang musyrikin mengatakan malaikat putrinya Allah, banatullah. Orang Nasara mengatakan Isa anaknya Allah. Allah bantah dengan mengatakan lam yalid walam yulad. Ini sifat yang Allah tiadakan. Allah nggak beranak dan tidak pula diperanakan. Kita tiadakan dari diri Allah, sekaligus kita tetapkan Allahu Ahad, Allah Maha Esa, tidak butuh anak dan tidak butuh bapak. Jadi itu kaidah-kaidah kata para ulama tentang tauhid, ya, asma wa sifat, terutama dalam Al-Quran. Sifat Allah ada dua, sifat yang Allah tetapkan, sifat yang Allah tiadakan. Mau dilanjutkan atau cukup? Hah? Lanjut sedikit karena intinya itu pada selanjutnya ini, yaitu sifat yang pertama tadi, sifat yang Allah tetapkan itu dibagi oleh ulama ada dua. Sifat yang ditetapkan itu ada dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sekalian ya, kalau bingung sekalian lah sudah. Insyaallah enggak, ini murajaah lagi, diulang lagi.
Kata para ulama, sifat yang pertama tadi, sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran itu ada dua macam lagi. Sifat dzatiyah dan sifat apa? Fi'liyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah, tidak mungkin terpisah sekejap pun dari Allah. Sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Seperti Allah tinggi di atas langitnya, di atas makhluknya. Itu sifat yang senantiasa ada. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan ars, Allah sudah tinggi. Wa huwal aliyyu al-azim. Sifat ketinggian itu sifat dzatiyah. Senantiasa Allah tinggi. Kapanpun Allah itu senantiasa tinggi. Itu sifat dzatiyah. Allah Maha mendengar, as-sami'. Pendengaran Allah itu sudah ada sejak dahulu kala. Melekat senantiasa pada diri Allah. Allah punya sifat ilmu, itu senantiasa ada pada diri Allah. Tidak pernah sama sekali Allah itu jahil. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena ada kelompok yang juga menuduh Allah itu jahil baru setelah ada kejadian Allah tahu. Seperti akidah kelompok Syiah Rafidhah, mereka punya akidah namanya akidatul bada. Bada artinya Allah itu sebelumnya tidak tahu, baru setelah kejadian Allah baru tahu. Na'udzubillah min dzalik. Ahlussunnah mengatakan sifat ilmu itu sifat dzatiyah. Karena Allah berfirman, la yadillu rabbi wa la yansa. Rabbku Allah tidak pernah tidak tahu, tidak pernah jahil, dan Allah tidak pernah lupa. Ilmunya azaliyah wa abadiyah, sudah ada sejak dahulu dan tidak akan pernah lupa. Itu ilmunya Allah. Itu sifat apa? Dzatiyah, yang senantiasa melekat pada diri Allah. Di antaranya tadi sifat kalam. Ini pembahasan intinya sebetulnya. Sifat dzatiyah, di antara contohnya sifat al-kalam. Allah itu sudah tersifati sejak dahulu kala dengan sifat apa? Al-kalam. Ini dibahas oleh para ulama. Kenapa? Karena di luar sana ada kelompok yang mengatakan Allah itu tersifati dengan sifat kalam ketika Allah berbicara. Sebelumnya Allah nggak punya sifat al-kalam. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin sekilas apa sih masalahnya? Ini pelecehan kepada Allah. Kalau dikatakan Allah tidak tersifati dengan sifat kalam sampai Allah berbicara, berarti sebelumnya Allah apa? Bisu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya pembahasan ini nggak bisa disepelekan. Makanya ulama-ulama dahulu sangat perhatian masalah ini. Karena ini berkaitan dengan hak Allah yang kita ibadah, yang kita senantiasa mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah. Yang kedua sifat fi'liyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Di antara contohnya sifat Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dalam hadis yang sahih dan mutawatir, Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Seraya berfirman, man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Ya, di waktu-waktu sahur itu sebelum subuh, itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Karena Allah turun pada waktu itu sesuai dengan yang Rasul sabdakan. Kita tetapkan apa adanya. Allah turun ke langit dunia tanpa kita serupakan dengan turunnya makhluk, tanpa kita bayang-bayangkan Allah turun. Tidak boleh kita takwil, oh maksudnya yang turun itu rahmat Allah. Tidak, Allah turun dengan zatnya, ya. Tapi bagaimananya Allah Ta'ala alam, ya. Ini sifat apa? Fi'liyah. Karena apa? Tergantung kehendak Allah. Kapan Allah turun? Sepertiga malam
terakhir. Bukan Allah senantiasa turun terus, enggak, tapi turunnya apa? Sepertiga terakhir, di malam terakhir, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Ya sudah, cukup situ aja ya. Nanti kalau masih kurang paham, mungkin didengarkan lagi rekamannya. Wallahu ta'ala alam. Atau mungkin kalau ada mau ditanyakan lewat kertas tentunya, tafadhalu. Wallahu alam. Bismillah. Ya, ada sebagian kelompok, istilahnya di sini saya ringkas, kelompok yang mengkaji akidah Tahawiyah, dan di situ mereka berhujah Allah ada tanpa tempat. Kita katakan memang betul dalam akidah Tahawiyah itu ada ucapan ta'ala anil hududi wal ghayati wal arkani. Allah itu maha suci, disucikan dari al-hudud, batasan, dari arah, intinya seperti itu. Ucapan ini dikritik oleh ulama-ulama setelah beliau ya, baik oleh misalnya seperti ulama sekarang Syekh Albani, Syekh bin Baz dan sebagainya, yang punya taklik komentar terhadap akidah Tahawiyah. Makanya ahlu sunnah itu punya prinsip pedoman dalam beragama ini. Apa itu? Ulama itu manusia biasa, bisa benar bisa salah. Ucapan ulama tidak bisa dijadikan dalil. Dalil itu ada pada Al-Quran dan Sunnah. Ucapan ulama ditimbang lagi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menjadi patokan barometer itu Al-Quran dan Sunnah. Karena itu maksum, itu wahyu Allah, nggak mungkin salah. Ucapan ulama atau apalagi ucapan ustadz itu bisa salah. Yang nggak bisa salah apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya semua ucapan manusia siapapun, ucapan ulama, ucapan imam, ucapan ustadz, dai, ditimbang lagi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang sesuai diterima, yang nggak sesuai ditinggalkan. Dan itu yang diwasiatkan oleh imam-imam ahli sunnah. Di antara Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, idza khalafa qauli qala Rasul fadribu adul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapan. Itu ucapan semua imam-imam ahli sunnah. Artinya apa? Ucapan ulama ditimbang lagi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang sesuai diterima, kalau enggak ditinggalkan. Ucapan Imam Tahawi ini dikritik oleh para ulama karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Contoh tadi, dikatakan Allah itu tersucikan dari segala arah. Artinya Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di depan, nggak di belakang. Kata para ulama, sama saja Allah nggak ada. Coba sebutkan, ada sesuatu yang ada wujudnya namun tanpa arah sama sekali. Ada enggak? Nggak di kanan kita, nggak di belakang kita, nggak di samping kanan kiri, nggak di atas, nggak di bawah, nggak ada ya. Ini ucapan yang keliru. Karena apa? Allah sendiri mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran, bahkan kata para ulama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 2000 dalil Allah itu tinggi di atas aras. Kita pegang mana? Al-Quran atau ucapan Imam Tahawi? Hah? Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, kadang orang-orang yang sesat dan menyesatkan itu cari ucapan-ucapan ulama yang memang sesuai dengan hawa nafsu mereka, tanpa mempertimbangkan lagi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, betul itu ucapan Imam Tahawi, tapi Imam Tahawi tergelincir dalam masalah ini. Seperti juga Imam Tahawi tergelincir dalam bab definisi iman, seperti Imam Abu Hanifah. Ini sudah kita kaji di tempat lain, di buku ini juga, tentang kekeliruan Imam Abu Hanifah dalam mendefinisikan iman. Imam Abu Hanifah mengatakan iman itu ucapan dan keyakinan saja, titik. Ucapan dan keyakinan. Dan ini yang juga diikuti oleh Imam Tahawi, karena Imam Tahawi itu
mazhab fikihnya mazhab Abu Hanifah, dan ini beliau juga tergelincir seperti Imam Abu Hanifah. Dalam Aqidah Tahawiyah, Imam Tahawi juga mengatakan iman hanyalah keyakinan dan ucapan. Ulama setelah beliau mengatakan ini salah. Kenapa kok salah? Karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Rasul sendiri mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 lebih cabangnya. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, ucapan. Iman harus dari ucapan. Kemudian wa adana imatatul ayn tariq, dan yang paling rendah dari cabang keimanan menyingkirkan gangguan dari jalan, itu amal. Wal haya syu'batun al iman, rasa malu bagian dari iman. Rasul mengatakan iman itu terdiri dari 3, keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Imam Abu Hanifah hanya mencukupkan ucapan dan keyakinan, berarti kurang al-amal, kurang 1. Berarti beliau keliru, menyelisih Rasulullah SAW. Mana yang kita pegang? Ucapan Imam Abu Hanifah atau ucapan Ar-Rasul? Ar-Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan Allah, atau janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya kita bisa mencapai ibadah ke level al-ihsan? Al-ihsan itu sebagaimana kata Rasul, anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa ilam takun tara fa innahu yarak. Kalau engkau nggak bisa melihat Allah, yakinilah Allah melihatmu. Orang ini akan sampai ke derajat ihsan. Yang pertama, kalau dia paham tentang tauhid asma wa sifat. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man kana a'rabillah kana minhu akhwaf. Orang yang paling tahu tentang Allah lewat nama dan sifatnya, dialah yang paling takut kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, innama yakhshallahu min ibadihi al ulama. Harus ada muraqabatullah, mengenal Allah, ya, lewat nama-nama dan sifat itu diantaranya. Apakah menerima uang dari anak yang berprofesi sebagai dukun itu dibolehkan? Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari dukun dan perdukunan. Haram, ya, karena yang pertama itu syirik, itu kufur, dan dia istilahnya membodohi umat, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya, kewajiban seorang bapak kalau punya anak seperti itu untuk menasihati dan berlepas diri darinya kalau dia tidak mau bertobat dengan tobatan nasuha. Saya pulang kampung 1 tahun sekali untuk bertemu orang tua karena keterbatasan biaya waktu kerja dan kuliah. Tolong nasihatnya agar membawanya ke surga dan berbakti kepadanya. Alhamdulillah sekarang fasilitas untuk berkomunikasi sangat terbuka. Ya. Antum bisa belikan orang tua antum HP, bisa untuk video call. Tiap hari antum bisa silaturahim kepada orang tua. Ya. Antum juga bisa silaturahim berbakti dengan mengirimkan sebagian harta antum kepada orang tua. Banyak caranya. Ya. Tinggal antum mau atau tidak. Ya. Masa karena sibuk kerja sampai nggak mau video call? Bisa tiap hari. Ya. Namun sekali lagi tadi tinggal kita punya kemauan, niat, tekad yang bulat ataukah tidak. Apalagi pasti antum akan menyesal kalau orang tua antum sudah meninggal dunia, kalau antum menyia-nyiakan mereka. Kata para ulama, orang itu sudah dalam kategori anak yang durhaka kalau dia cuek kepada orang tuanya. Seperti ini misalnya, hanya 1 tahun sekali komunikasi dengan orang tua. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini termasuk orang yang durhaka kalau hanya sekali setahun hanya ya, dia bisa sempatkan untuk komunikasi. Karena banyak komunikasi dengan tadi alat-alat yang sudah ada. Namun sekali lagi cukup kata ulama, anak itu dikatakan anak durhaka kalau dia cuek kepada orang tuanya, tidak mau tahu tentang orang tuanya. Meskipun orang tuanya sudah kaya raya dan sebagainya, tetap dia butuh perhatian anaknya. Maka kata pak ulama, sungguh anak itu bisa dikatakan durhaka kalau dia minimal cuek. Ya, nggak harus namanya durhaka itu mencaci maki, menghardik atau memukul, tidak harus. Cukup dia cuek itu sudah dikatakan durhaka kepada orang tuanya. Naudzubillah min dzalik.
Bagaimana mengimani Allah itu wujud tanpa boleh membayangkannya? Yang pertama, antum punya ruh, betul enggak? Di sini ada yang nggak punya ruh? Kita sholati. Pernah enggak antum melihat ya roh antum? Ya, bisa nggak antum menembus ya alam roh yang antum yang miliki? Padahal itu dekat dengan antum. Roh saja yang ada melekat pada diri antum, antum saya nggak bisa apa? Membayangkannya. Apalagi berkaitan dengan Al-Khaliq. Akal kita terbatas. Makanya tadi jangan sok, jangan sombong. Kita serba apa? Terbatas. Seperti pandangan mata kita. Akal kita ya itu seperti mata pendengaran kita. Antum bisa nggak dengar suara 1 kilometer dari sini? Bisa nggak? Kita kasih hadiah. Mata juga terbatas, demikian pula akal. Jangan sok. Semua dia apa? Akal-akali. Sok diukur dengan akal. Akal kita terbatas. Nah, makanya Rasul mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah ini. Namun jangan pernah memikirkan zat atau sifat Allah, karena akal kita tidak akan sanggup. Cukup kita beriman dengan yang gaib. Makanya sifat pertama orang beriman yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa sifatnya? Yu'minuna bil ghaib. Sebelum Allah jelaskan, sebutkan sifatnya itu memaafkan, ya tidak suka marah, dermawan, bukan itu yang Allah sebutkan pertama. Yang Allah sebut pertama kali sifat orang bertakwa, orang beriman, yu'minuna bil, karena pentingnya iman kepada yang gaib. Di antaranya beriman Allah itu ada, tapi itu gaib. Seperti malaikat dan sebagainya, ya, dan akal nggak akan mungkin bisa menembusnya. Bagaimana cara menerapkan tauhid kepada anak kecil? Contoh ya, kata para ulama, bil misal yattadil mana, dengan contoh akan jelas maknanya. Misalnya anak itu minta sesuatu yang mungkin agak mahal lah, antum ajari. Nah, kalau engkau membutuhkan, menginginkan sesuatu, berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu sepeda misalnya. Diajari tanpa terasa, memasukkan, menanamkan apa? Tauhid. Seperti Rasul ketika menanamkan tauhid kepada Abdullah bin Abbas ketika waktu itu masih kecil, masih ghulam. Kata Rasul, idza salta fas'alillah. Jika engkau mohonlah kepada Allah. Tanamkan, ya. Misalnya anak itu mungkin ya sudah sekolah mendengar ada istilah virus corona. Nah, jangan takut kepada selain Allah, takut kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Diajari, ya. Contoh juga anak waktu makan, nak baca bismillah dengan nama Allah, ya. Kita ini bisa makan karena Allah yang memberikan kita nasi ini. Bapak hanya berusaha, tapi yang memberikan kita rezeki hanyalah tanamkan sedikit-sedikit. Ya. Ini sekali lagi kita bisa dan mampu, tinggal kita mau atau tidak. Nah, alhamdulillah saya sudah belajar iman kepada takdir, baik itu takdir yang baik atau buruk. Namun terkadang ketika saya mendapat ujian, saya suka bersedih. Apakah saya berdosa? Bersedih itu suatu yang merupakan tabiat manusia. Jangankan kita yang lemah imannya, Rasul SAW, Sayyidu waladi Adam, orang yang paling kuat iman dan tauhidnya. Tapi ketika putra beliau meninggal dunia, Rasul mengatakan, innal qalba la yahzan, hati ini sedih. Wa innal aina la tadma, air mata bercucuran. Wa innali firaqika ya Ibrahim la mahzun, sesungguhnya perpisahan denganmu wahai Ibrahim itu sangat menyedihkan. Rasul sedih, Rasul menangis. Tapi ya ada batasannya. Makanya kata para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin mengatakan, manusia dalam menghadapi musibah itu ada 4 kategori. Ada yang dia murka dengan takdir Allah, dengan ditandai memukul pipinya atau mungkin menatapkan wajahnya ke tembok. Sudah jelek ditatapkan lagi. Meratapi yang ditinggal atau yang meninggal dunia misalnya, teriak-teriak. Ini orang yang murka kepada takdir Allah. Rasul mengatakan, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba.
bukan termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya, orang yang merobek sakunya, wada bidak wal jahiliyah. Dan dia teriak dengan teriakan jahiliyah, meratapi kematian ataupun musibah. Ini yang tercela, ini yang haram. Yang kedua, orang yang ditimpa musibah dia bersabar. Bersabar itu artinya menahan lisan, menahan anggota badan dari hal-hal yang Allah haramkan. Seperti tadi, menahan diri dari memukul pipi ataupun yang lainnya yang itu ada unsur meratapi. Dia sabar, yaitu menahan lisan, menahan anggota badan. Tetap hati boleh bersedih, seperti Rasul. Tabiat manusia bersedih boleh, ya, tapi tidak boleh berlebihan. Yang ketiga, ini yang sabar, ini yang wajib kata para ulama. Ini yang wajib harus dilakukan oleh orang yang ditimpa musibah tersebut. Yang ketiga, orang yang ridho dengan musibah. Ridho itu artinya antara diberikan nikmat, antara diberikan musibah sama saja. Karena dia tahu ini semuanya ujian. Ada kenikmatan itu ujian, ada musibah itu ujian. Sebagaimana Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan kenikmatan dan dengan musibah, dengan kebaikan, dengan kejelekan, sebagai ujian dari kami kata Allah. Ini orang yang ridho, hatinya nggak terlalu bersedia, sudahlah, ya. Misalnya dia diberikan dapat proyek biasa, dapat gagal proyek, ya sudahlah, ini takdir Allah sudah, ya, nggak berpengaruh dalam kehidupannya. Ini orang yang ridho. Ini hukumnya mustahab, gak wajib. Karena apa? Gak semua orang bisa ridho seperti ini. Tapi tadi yang wajib bersabar. Bersedih boleh, tapi menahan lisan, menahan anggota badan. Yang keempat, orang yang timpa musibah itu bersyukur atas musibah. Kenapa? Karena di balik musibah pasti banyak hikmah yang baik. Bisa mengangkat derajatnya, menambah pahalanya, menghapuskan dosa-dosanya. Dia bersyukur. Nah, ini lebih lagi levelnya. Jadi sekali lagi, orang yang ditimpa musibah tadi ada 4 kategori, minimal tadi harus kita bersabar. Seperti yang sekarang ini ada musibah. Meskipun semoga Allah menjauhkan kita dari virus corona dan virus-virus yang lain, tapi minimal kita dapat musibah, yaitu apa? Rasa takut kadang. Ya. Itu suatu sunatullah. Allah akan uji manusia. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Kami akan sungguh-sungguh menguji kalian minal khauf, dari sedikit rasa takut. Ya. Ini tabiat manusia. Tapi tidak boleh sampai lebay. Ya. Tutup telinga, tutup mulut, tutup hidung, semua ditutup. Takut sholat Jumat, takut sholat berjamaah di masjid, takut di majelis taklim, naudzubillah min dzalik. Ini berlebihan. Sekali lagi boleh, tabiat manusia, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi sekali lagi, manusia paling tidak bersabar. Ada musibah seperti ini, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Yang bisa mengentas musibah ini hanyalah Allah. Jangan sampai malah sebaliknya, ditimpa musibah seperti ini datang ke dukun. Jangan sampai kena virus corona minta jimat anti virus corona, padahal dukunnya ini bapaknya virus. Naudzubillah min dzalik. Ya. Amalan apa yang paling afdal dikerjakan ketika sepertiga malam? Yaitu salatul lail. Kemudian juga berdoa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.